Secara global Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat 1 sampai dengan ayat 5 surat An-Nazi'at adalah sumpah dengan para malaikat untuk menegaskan bahwa kiamat adalah benar. Surat An-Nazi'at adalah surat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk, inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pengajian kita, tadabbur kita surat An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan ayat 5. Secara global Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat 1 sampai dengan ayat 5 surat An-Nazi'at adalah sumpah dengan para malaikat untuk menegaskan bahwa kiamat adalah benar. Surat An-Nazi'at adalah surat yang ke-79, terdiri dari 46 ayat Makkiyah. Sebagaimana tadi saya sebutkan, ayat 1 sampai dengan ayat 5 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sumpah dengan para malaikat untuk menegaskan bahwa hari kiamat adalah benar. Baik, kita akan tadabburi ayat demi ayat agar iman kita semakin memuncak, ketaatan kita semakin meningkat, dan kelak Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Yakni para malaikat saat mencabut arwah Bani Adam, maka di antara mereka ada yang mencabut rohnya dengan sulit. Akhirnya ia mencabutnya dengan paksa, dan di antara mereka ada yang mencabutnya dengan mudah, seakan-akan melolos sesuatu yang mudah. Dan inilah yang dimaksud oleh firman-Nya di dalam surat An-Nazi'at ayat selanjutnya, yaitu ayat kedua, wan nasyitati nashta. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demikianlah menurut Ibnu Abbas. Telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna An-Nazi'at bahwa yang dimaksud adalah arwah orang kafir yang dicabut dengan paksa, kemudian dibenamkan di dalam neraka. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, bahwa makna yang dimaksud ialah kematian. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, juga Qatadah, sehubungan dengan makna firman-Nya demi malaikat-malaikat
yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, bahwa maksudnya ialah bintang-bintang. Atta ibnu Abu Rabah telah mengatakan sehubungan dengan makna firmannya An-Nazi'at dan An-Nasyitat, bahwa makna yang dimaksud ialah busur yang dipakai dalam peperangan. Tetapi pendapat yang sahih adalah yang pertama, dan dikatakan oleh kebanyakan ulama, ya. Kemudian di dalam surat An-Nazi'at ayat ketiga, was-sabihati sabha, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah para malaikat. Telah diriwayatkan pula dari Ali, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Abu Saleh hal yang semisal, dan telah diriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya, dan malaikat yang turun dari langit dengan cepat, yakni maut alias kematian. Qatadah mengatakan bintang-bintang. Atta ibnu Abu Rabah mengatakan perahu atau kapal-kapal laut. Selanjutnya ayat yang keempat, fas-sabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Telah diriwayatkan dari Ali, Masruq, Mujahid, dan Abu Saleh serta Al-Hasan Al-Basri bahwa makna yang dimaksud ialah para malaikat. Al-Hasan mengatakan bahwa para malaikat lebih dahulu beriman dan membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Mujahid bahwa makna yang dimaksud ialah kematian. Qatadah mengatakan bintang-bintang, sedangkan Atta mengatakan kuda yang dipakai untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kelimanya, fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Mujahid atau Abu Saleh, Al-Hasan, Qatadah, Rabi ibnu Abbas, dan As-Saddi mengatakan para malaikat. Al-Hasan menambahkan yaitu para malaikat yang mengatur urusan dunia dari langit, yakni dengan perintah dari Tuhannya, dan mereka tidak membuat-buatnya dalam urusan ini. Tetapi sikap Ibnu Jarir tidak memutuskan dengan salah satu dari pendapat-pendapat yang telah disebutkan tadi, melainkan hanya dia meriwayatkan sehubungan dengan makna mudabbirati amra, bahwa makna yang dimaksud adalah para malaikat. Kemudian ia tidak menguatkan pendapat ini dan tidak pula menyanggahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.